Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat ini diambil dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat jelas ketika Yesus mengatakan, kalau kita mau mengikut Yesus setiap hari, kita harus menyangkal diri dengan memikul salib setiap hari. Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang setia, salib adalah suatu hal yang harus kita pikul setiap hari. Ada banyak salib dari setiap pengikut Kristus yang dijalankan sesuai dengan apa yang kita miliki dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita jalankan. Itulah pengikut Yesus yang sebenarnya. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, maka egois atau mementingkan diri seharusnya bukanlah menjadi bagian kita umat Tuhan. Oleh karena kita harus memikul salib, artinya beban, masalah yang ada di dalam kehidupan kita pribadi-pribadi harus menjadi bagian kita. Kita harus memikul masalah-masalah yang kita hadapi. Dan sebagai seorang Kristen yang benar, maka cinta kepada diri sendiri harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mempedulikan sesama, mempedulikan orang lain, dalam arti menyelamatkan orang lain juga adalah suatu keharusan. Ketika kita menyelamatkan orang lain, mempedulikan orang lain, sebenarnya kita sudah mempedulikan dan menyelamatkan diri kita sendiri. Di dalam komentar Roh Nubuat, buku Maranatha halaman 109, dikatakan dosa yang dimanjakan sedemikian jauh, yang memisahkan kita dari Allah dan menyebabkan begitu banyak menularnya ketidakberesan kerohanian, ialah cinta diri sendiri. Tidak ada jalan kembali kepada Allah kecuali penyangkalan diri. Saudara-saudara sekalian, inilah rahasia atau kunci kita boleh tetap berada di dalam Tuhan, di dalam jalan kebenaran, jalan keselamatan, yaitu dengan penyangkalan diri. Kita tidak mencintai diri sendiri, dalam artian kita perlu mempedulikan orang lain dan menyelamatkan orang lain. Dikatakan tidak ada jalan lain selain penyangkalan diri kalau benar kita mau tetap berada di dalam jalan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, kutipan ini dilanjutkan dari pihak kita sendiri tidak dapat berbuat sesuatu, tetapi melalui Allah yang menguatkan kita, maka kita dapat hidup melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan dengan cara ini terhindarlah kejahatan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri ketika Dia berfirman agar kita tidak mementingkan diri. Kita mengadakan penyangkalan diri dengan mempedulikan orang lain. Tuhan tidak membiarkan begitu saja kita sebagai umat-umat-Nya berjalan sendiri. Jaminan yang Tuhan berikan adalah Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita ketika kita benar-benar mau hidup mempedulikan orang lain, mau menyelamatkan orang lain. Dengan demikian kita juga sementara menyelamatkan diri kita sendiri.
Saudara-saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini bukan sendirian, tetapi ada banyak orang di sekitar kita, dan itu bukanlah suatu kebetulan. Rencana Tuhan melalui kita, orang-orang di sekitar kita juga harus diselamatkan. Orang-orang di sekitar kita juga harus menerima hidup yang kekal. Dan saudara dan saya adalah agen yang ditunjuk oleh Tuhan. Hidup kita bukan untuk sekedar diri kita sendiri. Hidup kita adalah untuk menyelamatkan orang lain juga. Dan inilah salah satu dari 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam proses pengudusan, penyucian di dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita agar kita mengerti dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat-saat sekarang ini, yaitu mempedulikan orang lain, menyelamatkan orang lain. Ketika kita menyelamatkan orang lain, mempedulikan orang lain agar mereka boleh diselamatkan, artinya kita juga sementara mempertahankan diri kita untuk tetap berada di dalam keselamatan sampai waktunya disempurnakan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan inilah yang perlu kita lakukan setiap saat, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap saat.